Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita bersyukur atas nikmat hari baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Tak lupa, kita juga bersyukur atas setiap pengalaman hidup yang boleh kita terima di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Saat ini, kita masih berada di masa Prapaskah, masa pertobatan, masa retret agung. Hal utama yang perlu kita sadari adalah kerahiman Allah begitu besar bagi umatnya. Maka dari itu, janganlah malu untuk bertobat. Janganlah malu untuk mengakui semua dosa dan salah kita di hadapan Allah, agar hati kita semakin layak dan pantas menyongsong puncak karya keselamatan Allah bagi kita. Saudara-saudari terkasih, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, menyiapkan hati kita untuk mendengar sapaannya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu anak itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya.
Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya datang kepada Yesus. Ia meminta Yesus untuk memberi mereka perintah agar kelak anak-anaknya boleh duduk dalam kerajaan surga, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Berada di sebelah Yesus mengandaikan posisi yang sama, tentu dengan perlakuan yang menyerupai perlakuan yang diterima oleh Yesus. Jika dalam kerajaan surga Yesus dipandang sebagai raja, maka yang diharapkan bahwa mereka juga akan mendapat perlakuan sebagai sahabat-sahabat raja. Maka boleh jadi mereka memandang Yesus sama seperti raja-raja duniawi, seorang raja yang hidupnya dilayani dan dihormati. Oleh sebab itu, benarlah ketika Yesus mengatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, juga bukan dalam pandangan manusiawi tentang seorang raja dan kerajaannya. Anak Manusia, Mesias, raja itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sang raja yang memberi diri dalam pengorbanan sampai habis. Raja yang diolok-olok dan dihinakan, agar umatnya kemudian dapat dimuliakan. Saudara-saudari yang terkasih, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ketika sang raja datang merendahkan diri, maka jalan itulah yang harus diikuti oleh mereka yang mau mengikuti dan mencintai sang raja. Pelayanan kepada sesama dan kerendahan hati, itulah yang memuliakan kita di hadapan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.
Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Raja kami, Engkaulah Allah yang berkuasa di atas segala kuasa. Engkau Raja segala raja. Namun Engkau memberi teladan kerendahan hati melalui Yesus Putramu. Semoga kami mampu menjadi rendah hati dan dengan tulus menjadi pelayan sesama kami, sehingga hanya Engkaulah yang dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.